Assalamualaikum. Hai hai hai. Jaga kesehatan ya. Dari rumah sendiri aja. Tetap belajar dan kreatif. Ketemu lagi dengan saya Pahen di Ruang Jepret Channel. Ruangnya belajar seni budaya. Kali ini kita akan belajar tentang jika kita sudah belajar tentang prinsip irama dalam seni rupa, sekarang kita akan membahas kelanjutan dari prinsip seni rupa lainnya. Disimak, diperhatikan, dan dipahami ya. Semangat literasi! Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang prinsip unity atau kesatuan. Di dalam karya seni rupa harus menyatu antara objek yang satu dengan objek yang lainnya untuk membentuk sebuah keharmonisan atau yang disebut keutuhan di dalam sebuah karya seni rupa. Unity terjadi karena adanya hubungan elemen visual dalam suatu komposisi yang saling mendukung. Elemen visual ini adalah unsur seni rupa. Antara unsur yang satu dengan unsur yang lain di dalam satu karya harus saling mendukung. Sehingga karya seni rupa tersebut memiliki sebuah makna di dalamnya. Ada alur ceritanya di dalam karya seni rupa tersebut. Prinsip unity atau kesatuan dapat dibentuk dengan menggunakan repetisi atau pengulangan objek, transisi, perubahan objek yang memiliki kemiripan, dan oposisi, gerak pengulangan objek yang kontras atau berlawanan arah, punya kedekatan, teratur, serta terus-menerus. Repetisi, transisi, dan oposisi di dalam prinsip unity sebenarnya sudah kita pelajari pada prinsip irama pada pertemuan sebelumnya, karena ini mempelajari tentang pengulangan objek, perubahan objek, dan arah yang berlawanan. Maka dari itu, komposisi yang berirama pasti memiliki kesatuan. Sekarang kita perhatikan karya seni rupa berikut ini. Karya ini merupakan karya dengan prinsip unity repetisi atau pengulangan objek secara teratur. Objeknya sama, kemudian diulang. Posisinya berubah bergeser jarak atau berputar. Punya kerapatan objek yang diulang. Jika kita perhatikan, karya ini mengandung prinsip irama juga, yaitu gradasi gerak, karena ada pengulangan dan perubahan posisi dengan objek yang sama. Sekarang kita perhatikan karya berikut ini. Karya ini merupakan karya dengan prinsip unity transisi atau perubahan objek yang memiliki kemiripan. Objek yang satu diulang dengan kemiripan objek, tetapi ada perubahan di objek yang diulangnya. Misalkan Doraemon, objek pertamanya sedang senyum, kemudian Doraemon tersebut diulang lagi dengan kemiripan yang sama, yaitu Doraemon, tapi punya perubahan bentuknya. Perubahan bentuknya sedang kesal, sedang marah, sedang cemberut, sedang sedih, sedang senang. Posisinya berubah juga, bergeser jarak, bisa berputar atau berlawanan arah. Jika kita perhatikan, prinsip unity transisi ini sama dengan prinsip irama atau ritme dengan gradasi bidang. Sekarang kita perhatikan karya seni rupa berikut ini. Karya ini mengandung prinsip unity oposisi karena ada pengulangan dengan gerak yang kontras. Kontras di sini maksudnya berlawanan arah. Punya kedekatan objek yang diulang, teratur, serta terus-menerus. Objeknya berubah yang diulang. Posisinya juga berubah,
bisa bergeser, berputar, dan berlawanan arah. Punya kerapatan objek yang diulang. Kalau kita perhatikan karya ini, terdapat dua bagian, yaitu kiri dan kanan, di mana di bagian kiri dan di bagian kanan punya kesamaan objek yang diulang, tapi di sebelah kanan objeknya itu berlawanan arah atau kontras dengan objek yang ada di sebelah kiri, tapi punya kerapatan sehingga menghasilkan sebuah kesatuan dan keharmonisan karya seni rupa. Karya ini juga mengandung prinsip irama dengan gradasi arah. Sekarang kita bandingkan dua karya ini. Karya yang di sebelah kiri memiliki kesatuan yang baik karena punya objek yang saling mendukung, yaitu teko dan cangkir berisi dengan teh atau kopinya. Ini punya objek yang saling mendukung dan saling melengkapi. Sedangkan di sebelah kanan memiliki kesatuan yang kurang baik karena dua buah objek ini tidak saling mendukung satu sama lain. Yang satu teko, yang satu ember, sehingga kesatuannya kurang baik. Prinsip seni rupa berikutnya yaitu prinsip keseimbangan atau balance, yang diperlukan agar orang yang melihat hasil karya seni rupanya, melihat objek di dalamnya, memiliki kesan nilai yang sama, berat yang sama, atau bobot yang sama di setiap objek yang ada di dalam karya seni rupanya. Prinsip keseimbangan merupakan penyusunan atau komposisi elemen visual. Elemen visual adalah unsur seni rupa yang memiliki nilai yang sama dan menimbulkan kesan seimbang. Kesannya seimbang ketika dilihat karya tersebut, tidak berat sebelah ketika dilihat. Pada karya ini terdapat dua bagian, yang satu lingkarannya besar, yang satu ada 4 lingkaran kecil. Tetapi ketika kita lihat, ini terkesan memiliki nilai yang sama, bobot yang sama atau berat yang sama, tidak berat sebelah. Meskipun lingkaran yang di sebelah kanan ada 4 jumlahnya, sedangkan yang di sebelah kiri hanya 1. Karena yang di sebelah kiri ini memiliki panjang dan lebar yang terkesan sama dengan 4 lingkaran kecil di sampingnya. Ini adalah jenis prinsip keseimbangan atau prinsip balance, yaitu keseimbangan simetrik dan keseimbangan asimetrik. Sekarang bayangkan atau anggap semua objek yang kalian buat untuk menjadikan sebuah karya seni rupa punya beban atau beratnya masing-masing. Mari kita perhatikan karya berikut ini. Karya ini merupakan karya prinsip keseimbangan simetris, yaitu keseimbangan antara ruang sebelah kiri dengan yang ada di sebelah kanan terkesan sama persis, punya bobot yang sama, punya ukuran yang sama dan berat yang sama. Kalau kita bagi karya ini menjadi dua bagian, kanan dan kiri, kita perhatikan, kita lihat ini memiliki bentuk, arah, ukuran, warna maupun tekstur yang sama. Sekarang kita perhatikan karya berikut ini. Karya ini mengandung prinsip keseimbangan asimetris, yaitu keseimbangan yang terjadi walaupun bagian kanan dan kiri tidak memiliki besaran ataupun bobot yang sama, memiliki bentuk yang sama, tetapi terkesan memiliki rasa yang sama besar. Kalau kita lihat objeknya, objek di sebelah kiri bunganya jauh lebih besar, ada 1 bunga. Sedangkan objek di sebelah kanan ada banyak tangkainya dengan daun-daunnya dan bunganya lebih kecil, tetapi terkesan memiliki rasa yang sama besar ketika orang lain melihat karya ini. Sekarang kita berlanjut ke prinsip seni rupa emphasis atau penekanan, yang disebut juga sebagai
prinsip dominasi objek atau fokus dari sebuah karya seni rupa. Tujuannya untuk menonjolkan salah satu unsur agar menarik perhatian dari suatu komposisi atau penyusunan elemen visual dan memiliki fokus atau sudut pandang utama yang disebut point of interest. Jadi, ketika orang melihat karya ini, orang langsung tertuju ke satu objek yang menjadi perhatian yang melihatnya. Kalau di dalam karya seni teater atau karya seni peran, ini adalah tokoh utamanya. Jadi empasis atau penekanan ini tujuannya supaya orang langsung tertarik kepada satu objek di dalam sebuah karya seni rupanya. Dengan adanya prinsip penekanan atau dominasi objek ini, orang yang melihat sebuah karya seni rupa ini dapat dengan mudah merangkai alur cerita yang ada di dalam sebuah karya seni rupa tersebut, sehingga dapat mengambil kesimpulan makna yang ada di dalam karyanya. Sekarang kita perhatikan karya berikut ini. Karya ini memiliki point of interest yang muncul yaitu pada satu tanda tambah yang berwarna merah di antara tanda-tanda minus yang banyak. Orang yang melihat karya ini pasti matanya langsung tertuju kepada point of interest-nya tersebut, yaitu tanda plus dengan warna merah. Sedangkan pada karya ini, karya yang terjadi karena adanya komposisi dari pengulangan garis, memiliki point of interest atau dominasi atau penekanan objek, yaitu pada garis lengkung yang membentuk lingkaran yang mencuri perhatian secara visual. Kita bahas prinsip seni rupa selanjutnya, yaitu prinsip proporsi atau perbandingan, yang merupakan perbandingan ukuran yang tepat dan pas ukurannya untuk memperoleh keserasian, sehingga tidak muncul kesan gepeng atau lonjong. Kita perhatikan karya berikut ini. Karya ini merupakan karya dengan prinsip proporsi, di mana karya ini menggunakan skala perbandingan untuk pembesaran objeknya ataupun pengecilan objeknya. Kalau kita lihat objek lingkaran pada karya ini, itu memiliki pengulangan objek tetapi ukurannya dirubah. Untuk merubah ukuran lingkaran ini menggunakan skala perbandingan, sehingga tetap menjadi lingkaran utuh, tidak ada yang menjadi oval bentuknya. Sekarang kita perhatikan dua karya ini. Karya yang di sebelah kiri merupakan proporsi yang tepat, karena objek yang ada di sebelah kiri ini ukurannya tidak ada yang dilebihkan atau dikurangi. Ukurannya pas sesuai dengan proporsi dari objeknya. Ukuran termos memang jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran dari mangkuk, sehingga terlihat proporsi. Sedangkan objek yang berada di sebelah kanan proporsinya kurang tepat. Kenapa? Karena ukuran termosnya ini lebih kecil dibandingkan dengan ukuran cangkirnya, sehingga proporsinya terlihat kurang tepat. Iya, itu adalah pembahasan tentang prinsip seni rupa. Kita sudah membahas prinsip irama, kesatuan, keseimbangan, penekanan, dan proporsi di dalam karya seni rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.